Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Grace Mulang. Pada malam ini, kelompok saya akan mempresentasikan pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan PT dan juga CV. Pertama-tama, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Grace Mulang. Yang kedua ada Salsabila. Yang ketiga ada Hilda Asmarani. Dan yang terakhir ada Ismi Nur Salsabila. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih perbedaan dari PT dan juga CV. Sama-sama sebagai bentuk perusahaan, ini loh perbedaan CV dan juga PT. Dari sekian banyak bentuk usaha yang ada di Indonesia, ada dua yang paling dikenal masyarakat, yaitu PT dan juga CV. Nah, hal ini seperti yang patut dipahami dengan baik secara awal oleh Anda yang ingin mendirikan perusahaan agar pemilihan badan usaha bisa disesuaikan dengan jenis usaha yang kelak akan Anda jalani. Nah, berdasarkan hukum, PT atau persero terbatas itu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan persero terbatas. Bentuk perusahaan ini menjadi yang paling banyak digunakan di Indonesia, sebab dapat digunakan untuk usaha dalam segala skala yang kecil, menengah, atau skala yang besar. Nah, sedangkan CV sendiri atau persero komanditer bukan usaha berbadan hukum, karena tidak adanya peraturan tertentu yang mengaturnya. Pada umumnya, CV banyak dipilih untuk kegiatan usaha kecil menengah atau UKM. Nah, kita lanjut ke pengertian PT. Pengertian PT atau persero terbatas sederhananya adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham besar dari jumlah yang ditentukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai persero terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis persero adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Menjalankan perusahaan berjenis persero terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terhadap perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan atau mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, oleh karena dibentuknya berdasarkan kesepakatan, maka dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan juga dibuat akadnya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi sebuah PT. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang apa sih tujuan didirikannya PT. Nah, sederhananya tujuan didirikannya PT adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang saham persero tersebut ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama perusahaan bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan tadi. Nah, kali ini kita juga akan membahas kelemahan dan juga keunggulan dari perusahaan perseroan terbatas atau PT. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keunggulan dari PT itu sendiri dulu ya. Setiap badan usaha pasti memiliki keunggulan dan kelebihan. Nah, lalu apa sih kelebihannya PT? Pertama, bentuk hukum membuat PT terjamin meski terjadi pergantian kepemilikan. Terus mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Nah, yang ketiga,
perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, itu tadi kelebihan dari PT. Nah, lalu kelemahan yang dimiliki PT itu apa aja sih? Yang pertama, butuh dana yang besar untuk mendirikannya. Terus, yang kedua, proses pendiriannya cenderung sedikit rumit. Nah, yang terakhir, terkadang transparansinya tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan akad profit tadi. Kali ini kita akan membahas tentang modal dari PT atau perseroan terbatas. Nah, dari mana aja sih kita dapat modal PT itu? Yang pertama adalah modal dasar ini. Merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya. Apakah termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT yang kecil. Yang kedua, modal yang ditetapkan. Maksudnya adalah modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan PT. Pada pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditetapkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. Terakhir ini modal yang disetorkan. Modal ini tuh dianggap paling nyata karena sumber dana PT menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besaran modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya besarannya sama dengan modal yang ditetapkan oleh para pemegang saham tadi. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perseroan terbatas atau PT. Tujuannya adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan model tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham, yang dimana para pemegang saham ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, PT terbuka. Suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Biasanya, saham perseroan terbatas pada jenis ini kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama. Jadi, mudah untuk menjual dan membeli sahamnya. Yang kedua, PT tertutup. PT tertutup yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya, pada jenis dari perseroan terbatas ini hanya dipunyai oleh keluarga atau kalangan tertentu. Yang ketiga, PT domestik. PT domestik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara RI. Yang keempat, PT perseorangan. PT perseorangan merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. Orang yang mempunyai saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan. Jadi, orang tersebut akan mempunyai kekuasaan yang tunggal. Maksudnya, menguasai wewenang direktur sekaligus rapat umum pemegang saham. Yang kelima, PT asing. Perseroan terbatas atau PT asing yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tapi, bila ada orang asing yang mendirikan perseroan terbatas di wilayah negara RI, maka perusahaan atau pemodal asing tersebut tentunya harus mematuhi bentuk PT sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga harus mematuhi sebuah peraturan
atau hukum yang berlaku di negara RI. Yang keenam, PT umum atau PT publik. PT umum atau PT publik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas, bisa dipunyai oleh siapa saja, dan juga bisa terdaftar di Bursa Efek. Akan menjelaskan tentang pengertian CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha, persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Menurut pasal 20 KUHD mengenal sekutu komanditer dengan penanaman modal, di mana bahwa status dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: tidak mencampuri pengurusan perusahaan atau tidak bekerja dalam CV tersebut. Sekutu komanditer ini hanya menyediakan modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, sehingga sekutu komanditer disebut juga sekutu penanam modal terbatas. Kerugian CV yang ditanggung oleh sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal atau uang yang disetorkan untuk ditanamkan. Dan nama sekutu komanditer tidak boleh diketahui. Itu sebabnya disebut komanditer atau komanditer venot, yang berarti sleeping partner atau silent partner. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat CV. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan saat membuat CV. Antara lain sebagai berikut: usahakan buat serapi mungkin ketika menggunakan komputer, maksimal satu halaman A4, bisa jenis format font seperti Times New Roman, Anal, atau Trebuchet MS dengan ukuran font 11 atau 12 dan jarak spasi 1 atau 1,5. Cantumkan informasi yang penting dan relevan saja. Jadi tidak perlu menuliskan kisah hidup dalam CV, yang cukup berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pilihlah keahlian pengalaman yang menunjukkan posisi yang akan dilamar. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur CV. Pada umumnya, unsur-unsur CV itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, unsur CV sebagai perkumpulan, sebagai kepentingan bersama, sebagai kehendak bersama, mempunyai tujuan bersama, dan mempunyai kerja sama. Yang kedua, CV sebagai persekutuan, perdata sebagai perjanjian timbal balik, sebagai in-rank sebagai pembagian keuntungan. Yang ketiga, unsur CV sebagai firma untuk menjalankan perusahaan terdapat pada pasal 16 KUHD. Sebagai tanggung jawab sekutu atau kerja sifat pribadi untuk keseluruhan terdapat pada pasal 18 KUHD. Dan yang terakhir, unsur kekhususan persekutuan komanditer. Selanjutnya, CV sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sulit untuk menarik modal yang sudah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan oleh beberapa pihak. Yang ketiga, gampang mendapatkan pinjaman atau kredit. Dan yang keempat, ada anggota aktif yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, dan ada pula anggota pasif yang tinggal menunggu keuntungan. Relatif tidak sulit untuk didirikan dan kelangsungan hidup si perusahaan tersendiri. CV sendiri mempunyai 2 ciri. Yang pertama, sekutu aktif, dan yang kedua, sekutu pasif. Untuk sekutu aktif sendiri atau pengurus adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan, termasuk
tanggung jawab atas utang piutang terdapat pada pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang kedua, suku pasif atau suku komanditer atau biasa disebut dengan sekutu tidak kerja. Itu adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan, dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas ketergantungan modal yang mereka berikan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang ikut campur dalam perusahaan maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini juga disebut sebagai perserodiam, terdapat pada pasal 21 KUHD. Untuk CV sendiri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut ini beberapa kelebihan yang kita didapatkan jika memilih usaha CV. Yang pertama, kemampuan manajemen yang lebih besar. Yang kedua, biasanya bentuk usaha CV akan lebih mudah dalam memperoleh modal, sebab pihak perbankan akan lebih mempercayainya. Yang ketiga, CV biasanya akan lebih mudah menerima suntikan modal karena badan usaha persekutuan komanditer ini sudah sangat populer di negara Indonesia. Yang keempat, mudah untuk berkembang dan memperoleh lebih baik karena manajemen dapat diduduki oleh orang yang memang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya. Dan yang kelima, resiko dapat ditanggung bersama. Dan adapun kekurangan CV, yang pertama, anggota aktif di CV memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang ketiga, modal atau dana yang sudah ditanam sulit untuk dikembalikan. Dan yang keempat, mudah terjadi konflik antar sekutu perusahaan. Dan pembahasan yang terakhir adalah tujuan CV sendiri. Setiap CV pasti memiliki tujuan dalam setiap pendiriannya. Salah satunya agar bisa melakukan kegiatan usaha yang sama atau beda dengan persero yang lain, yang sifatnya khusus atau umum, sesuai dengan keinginan para pendiri perseronya. Tapi ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilakukan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu, tujuan lain dari pendiri CV agar suatu badan usaha mempunyai wadah yang resmi atau legal untuk mempermudah pergerakan badan usaha itu sendiri. Misalnya nih, perdagangan barang perlu suatu sarana untuk melakukan kerjasama. Selain itu, biasanya juga diisyaratkan jika ingin menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau perihal lain dengan adanya pembentukan suatu badan usaha. Saya berikan satu contoh nih, misalkan untuk pengadaan suatu barang di kantor atau instansi pemerintahan dengan nilai sampai dengan uang sebesar 200 juta harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil. Nah, tadi itu akhir dari presentasi saya sekaligus penutup dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya, CV sendiri sangat berbeda dengan PT. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.